akan memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak kita, putra-putri kita yang telah bersusah payah ya belajar Al-Quran, tentu tidak 1-2 hari, nggak cukup 1-2 bulan, bertahun, walaupun 30 juz ya, tapi sudah ada kemauan dan keinginan, syukur nanti bisa dilanjutkan sampai dengan 30 juz. Amin Allahumma amin. Tidak itu saja, wa syafa'ahu min asyaratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahumunna. Selain anaknya sendiri yang belajar ngaji Al-Quran, selain putra putri bapak ibu sendiri yang sudah berusaha ngapalin Al-Quran, dijamin sama Rasulullah masuk surga, anak-anak bapak ibu ya yang tadi sudah berusaha belajar Al-Quran di bawah bimbingan Ustadz Sahlan dan Ibu Ustadzah Nurul ini ya, dan tentu ustadz-ustadz yang lainnya, kelak kata Rasulullah akan bisa mensyafaati. Syafaat itu menolong bapak ibu, menolong min asyaratin min ahli baitihi, dari 10 anggota keluarganya, qad wajabat lahumunnar, yang mohon maaf naudzubillah 10 anggota keluarganya itu mestinya kelak itu masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Gara-gara ada anaknya yang rajin ngaji nih, asbab anaknya ini pinter ngaji Al-Quran, asbab anaknya ini mau menghafal Al-Quran, bukan saja menyelamatkan dirinya sendiri, tapi 10 orang anggota keluarganya, pasti tentu bapak ibunya ya kan? Yang telaten nganter, yang telaten bayar apa? SPP, bayar SPP juga di sini, nggak nunggak kan? Alhamdulillah ya kan. Ini pulsanya saja sebulan nggak cukup 200, giliran bayar SPP ngaji nunggak ya kan? Yang orang tuanya sabar, telaten, nganter ya, ngingatkan nak, ayo ngaji nak. Ini seringkali bapak ibu kita ini jujur kadang nggak adil sama anak-anak kita. Kalau anak kita nggak masuk sekolah dengan tanpa sebab dan alasan, stres orang tua. Yang bapaknya yang macem-macem ya kan, ibunya yang rayu dengan macam-macam rayu, nak ayo sekolah, nak ayo sekolah. Tapi kadang mohon maaf, giliran anaknya ndak ngaji dengan tanpa sebab, kayaknya bapak ibunya santuy aja ya kan. Bisa kadang seminggu cuma masuk 2 kali, tapi mudah-mudahan kalau santri sini nggak ada ya kan, insya Allah nggak ada. Kalau foto ada paling nggak banyak ya kan, paling ya 1, 2, 5, 10 lah ya kan. Kalau urusan sekolah, coba bapak ibu nanti sebentar lagi kan kelulusan SD, kelulusan SMP, kelulusan SMA, itu orang tua sudah stresnya minta ampun. Yang lobi sana, daftar sana, sekolah favorit sana ditolak, bingung cari nomor apa teleponnya kepala sekolah, bahkan mohon maaf kadang-kadang dengan cara yang sekalipun tidak elok. Kalau perlu harus beli kursi, yang penting anaknya bisa masuk sekolah di sekolah favorit. Tapi mohon maaf, nyaris jarang sekali orang tua itu yang sampai stres ya, sampai berhari-hari mikir, berhari-hari nggak bisa tidur gara-gara anaknya nggak bisa ngaji. Kemarin ada tamu
minta tolong, ada apa? Anak saya mau nikahan, mau mandi-mandi. Sebelum mandi-mandi nanti khataman Quran dulu. Oh iya, insya Allah. Saya tanya, anak sampai memang bener pernah ngaji kan? Nanti nggak pernah ngaji khataman ya. Nanti dites dulu dari waktu, takutnya nanti ngomong khataman nggak pernah, khatam nggak pernah ngaji. Kan ironis sekali Pak Bu. Padahal seperti doa kita sama-sama, kita ini kalau berdoa kan doa satu jagat minimalnya lah. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pasti orang beriman itu kalau berdoa, yo minta kebaikan dunia, minta juga kebaikan akhirat. Mendoakan anak-anak kita juga pasti orang tua manapun kepingin anaknya itu sukses, tidak saja sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Nah kalau memang kepingin kedua-duanya harus berjalan seirama, sukses baik dunianya, sukses dan akhiratnya, tentunya kita juga harus bersikap adil. Anak harus sekolah, tapi anak juga jangan sampai sama sekali buta huruf Al-Quran. Kan tidak lucu kalau orang tuanya maaf mau meninggal, nazar, sakaratil maut, punya anak 3, nggak ada yang bisa baca Quran, bingung. Yang ia tahu dan yang pernah dengar dari ceramah seorang ustadz suruh nyebut, Bu, nyebut. Ya anaknya nggak ngerti, ya kan, nggak bisa ngaji, ibunya juga ya nggak pernah ngaji. Bu, nyebut, ya kata ibunya Pak, Bud, ya kan? Maksudnya suruh nyebut itu ya baca istighfar kah, baca la ilaha illallah, suruh nyebut Bu, nyebut Bud, ya. Malah sekarang ini kan yang lagi viral beberapa tahun terakhir ini, orang menziarahi makam kubur orang tuanya karena mungkin nggak bisa baca Yasin, akhirnya di kuburan ibunya, di kuburan bapaknya disetelkan Yasin pakai HP. Tapi bukan orang sini kok, saya yakin ya kan. Lu kan harus kelewatan ya kan, sampai masa ibunya, bapaknya, bu ya kalau nggak bisa baca Yasin, sudahlah Fatihah saja. Atau sudahlah doakan aja pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosa bapakku, dosa ibuku. Jangan juga disetelkan HP di kuburan dekat batu nisannya. Gimana ini ceritanya? Padahal kita ini sering dengar ya kan, kalau kita orang tua itu sudah meninggal dunia, idza mata ibnu Adam, jika manusia itu meninggal, inqata'a amaluhu, terputuslah amal-amal perbuatannya ya. Orang kalau sudah meninggal sudah pasti kan ya, nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi sedekah, nggak bisa lagi sholat berjamaah di masjid. Semua akan terputus seluruh aktivitas amal ibadahnya. Dan itu sesuatu yang pasti loh Pak Bu. Orang bisa saja, nggak semua orang itu percaya dengan adanya surga. Banyak orang yang nggak percaya, nggak beriman dengan surga. Orang bisa saja ya nggak percaya dengan adanya siksa neraka, nggak percaya dengan adanya siksa nikmat kubur, kalau bukan orang-orang yang beriman. Tapi semua orang pasti percaya, mau apapun agama keyakinannya, dengan namanya kematian ya. Pasti kita semua akan meninggalkan dunia ini, akan meninggalkan keluarga kita, akan meninggalkan apa yang kita miliki selama ini. Kalau itu semua terjadi kepada diri kita, pada ujungnya apa? Semua sudah tidak bisa lagi kita lakukan.
sholat tidak bisa, haji, umroh, baca Quran, zikir, sholat berjamaah, semua sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Illa bisalasati a'mal, kecuali tinggal 3 amal perbuatan yang masih 3 perbuatan itu mengalirkan pahala-pahala bagi pelakunya. Siapa? Pertama, sodakotin jariyatin. Kalau orang itu pernah punya sedekah jariyah, masjid dibangun, langgar musola, gedung TK TPA sedang dibangun, sampai titip semen 5, 10, 20 sak, pasir 1, 2 rem. Itu sekalipun orangnya sudah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun yang silam, sepanjang amal jariyahnya itu masih diambil manfaat oleh generasi sesudahnya, dia tetap mendapatkan pahala. Kalau disederhanakan, jadi orang itu jangan sekek-sekek, jadi uang iku ojo sok cedil, sebab harta yang kita miliki tidak akan mungkin bisa kita bawa nanti menghadap Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ini yang jadi pegangan Ustaz Sahlan sama Bu Nurul, ya kan? Kalau orang itu punya ilmu yang bermanfaat, ngajari ahli bapak, ngajari Fatihah, ya kan? Ngajari sholat, bimbing anak-anak kita hafalan Al-Quran, itu yang menguatkan guru-guru TKTPA itu saja. Kenapa? Masih punya keyakinan dengan asbab mengajarkan ilmu-ilmu yang itu akan menjadi manfaat, itu menjadi aset yang paling berharga nanti ketika kita berada di alam kubur. Walaupun mohon maaf kadang ya bisa rohnya ustadz ustadzah TKTPA itu bahasa Inggrisnya itu nggak bejaji. Apa nggak bejaji itu ya? Nggak bejaji itu ya anggaplah nggak ada nilainya lah ya. Kalau nilai dari nominalnya nelateni ngajar alibata ini, di rumah saya itu hampir 200 anak ngaji. Saya itu sudah nggak telaten, Mbak Bu. Yang telaten masih ustadz-ustadz yang lain, ya. Kenapa kok masih sabar, telaten, bimbing putra putri, bapak ibu? Sebab para ustadz-ustadz, guru-guru TKTPA itu bersandar kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sekalipun sudah meninggalkan dunia sekian ratus tahun lamanya, terpendam jasadnya, sudah terkubur jasadnya, bahkan sudah tidak ada lagi bekas-bekas jasadnya, tapi dia tetap mendapatkan pahala. Kalau bukan karena itu gak sanggup Pak Bu ngajar anak-anak ngaji itu. Bukan PNS, bukan P3K, honore gak jelas ya kan. Muridnya kadang yo teko, kadang yo ora. Ngono wong tuane lek dikandani sik protes ya kan. Dinaikkan sedikit 5-10 ribu wis gue di grup wali santri. Kok naik terus SPP-nya ya? Itu bukan orang sini, orang jauh sana ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, awalatin solihin ya da'ulah. Kalau kita orang tua itu ketika meninggalkan generasi anak-anak yang soleh, anak-anak yang Pak Bu, anak-anak suruh sekolah, iya, setinggi-tingginya, kalau perlu sampai sarjana. Tapi mohon maaf, jangan pernah meninggalkan amanah
anak-anak kita untuk tetap belajar agama. Ini kan cuma formalitas saja, bukan berarti kalau sudah diwisuda terus kemudian nggak ngaji lagi, ya. Itu juga problem di Balikpapan. Kalau sudah lulus SD, itu lulus sak ngaji nih, walaupun belum jelas ngajinya, belum jelas, belum bisa. Anak saya kemarin pulang dari Jawa, mau kuliah. Saya itu kalau SD, lulus SD masuk pesantren. Kamu sekolah SMP, SMA silakan di pesantren. Lulus SMA kemarin saya datang, saya mau kuliah ya kuliah. Di mana saja kamu mau kuliah silakan. Syaratnya satu, yang penting kamu tetap di pondok. Kalau nggak di pondok, pulang. Tak belikan kambing, ngarit. Ya. Apa kamu ngejar gelar sarjana kalau ujung-ujungnya kamu tidak ada nilai-nilai agama dalam dirimu? Apalagi hidup hari ini, Pak Bu, ya. Ini sudah bukan rahasia lagi kan hari ini. Kenakalan remaja ini sudah sebegitu kompleksnya. Apa nggak miris hati Bapak Ibu, ya kan? Cobalah melihat fenomena hari-hari di sekitar kita, ya. Anak-anak kecil, menjelang remaja, Masya Allah, ya pengaruh yang namanya handphone, pengaruh namanya lingkungan, pergaulan. Beda zaman kalau zaman kita dulu, Pak Bu. Remaja-remaja tahun 80-an paling banter nakal-nakalnya kalau musim rambutan, lempar rambutannya tetangga mau berangkat haji. Paling banter itu tok, ya kan? Ini musim rambutan sambil berangkat ke masjid ke Langgar bawa kayu ngelempar rambutan, itu tok wis paling banter. Kalau sekarang tidak ada lagi, Pak Bu, anak-anak kita seperti itu. Tapi sungguh sangat miris, ya. Kalau dulu ada anak marah bentak orang tua, itu sudah kaget kita, bisa jantungan kita ngeliatnya. Tapi hari ini sudah banyak kejadian peristiwa di mana-mana, entah karena sebab pengaruh narkoba, entah sebab karena pengaruh lingkungan pergaulan. Tidak lagi soal bentak lagi, ngomong kasar lagi sama orang tua, bahkan tidak jarang mukul, bahkan tidak jarang terjadi anak membunuh orang tuanya. Kenapa? Semua itu sebab, mohon maaf Bapak Ibu, bukan anak-anak kita nggak pintar, tapi anak-anak kita jauh dari nilai-nilai agama. Maka bersyukur sekali Bapak Ibu, hari ini yang mestinya kewajiban ngajar ngaji, ya, kata Rasul kan begitu, ya. Apa itu? Hakul waladi ala walidihi, kewajiban anak, kewajiban orang tua terhadap anaknya, yang itu menjadi haknya anak, menjadi kewajiban orang tua. Pertama apa? Ayu sinah ismahu, bapak ibu wajib ngasih nama anak-anaknya itu dengan nama-nama yang baik, ya. Mulai dari situ kewajiban orang tua itu, kalau punya anak cucu kasih nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itu yang bagaimana? Kalau mengikuti beberapa hadis Rasulullah, yang idealnya nama anak itu mengambil tafaul tabarruk dengan nama Anbiya wal Mursalin, nama-nama Nabi dan Rasul, Muhammad, Ahmad, Adam, dan seterusnya. Sekalipun mungkin belakangnya ada tambahannya, Muhammad siapa, begitu misalnya kan. Kemudian yang kedua, jika tidak memungkinkan, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan lain, dikasih nama anak-anak itu dengan nama orang-orang yang masyhur kebaikannya, nama-nama ulama. Kadang-kadang cek, ya, oke, sudah, ya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, ada gangguan sebentar, tak apa-apa.
Oke, saya lanjutkan. Kadang-kadang kita ini loh malu ya kalau dipikir. Hah? Seorang Ahmad Dhani itu kan artis. Itu nama anaknya ada yang namanya siapa? Abdul Qadir Jailani. Ada lagi namanya siapa? Al-Ghazali. Itu artis, nama anaknya malah nama ulama-ulama. Itu sesuai dengan anjuran Rasulullah. Minimalnya Pak Bu, kalau memang tidak nama nabi, nama ulama, paling minim nama anak itu nama yang mengandung unsur doa-doa yang baik, sekalipun tidak harus pakai bahasa Arab. Enggak juga harus pakai bahasa Arab. Orang tua kita dulu tuh malah kadang-kadang tak pikir jauh lebih maju pikirannya daripada kita. Anaknya dikasih nama Selamat. Selamat itu namanya Islami Pak Bu. Misalnya ada Pak Selamat yang hadir ini, nanti naik haji, pulang haji tidak usah diganti namanya, tetap Haji Selamat, itu nama Islami ya. Ada lagi orang tua dulu itu namanya siapa? Untung, Bejo, itu ben dodolan bolak-balik rapayu tetap Untung ya kan. Maksudnya apa? Mengandung doa-doa yang baik. Gak harus juga pakai bahasa Arab. Kenapa? Kalau pakai bahasa Arab kan gak semua orang ngerti bahasa Arab. Ya kalau sampean deket dengan Ustadz Sahlan, bisa tanya, ini saya mau punya cucu nih Ustadz, artinya bener apa enggak ini ya kan? Karena kadang namanya orang awam gak ngerti bahasa Arab, tapi kok kepengen ke Arab-Araban nih kan? Pas Ramadan itu hamil tua, denger orang tadarus di masjid, finari jahannam khalidina fiha abada. Kayaknya cocok gini kalau punya anak tak kasih nama Jahanam misalnya kan. Padahal Jahanam itu artinya neraka Jahanam. Orang nggak ngerti bahasa Arab kalau mah pakai bahasa Arab ya kan. Yang penting punya doa harapan-harapan yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyu'allimahul kitabah. Kewajiban orang tua, bapak, ibu itu mengajari anak-anaknya baca tulis Al-Quran. Itu bukan kewajibannya Ustaz, itu kewajiban bapak ibunya, aslinya seperti itu. Oleh karena bapak ibu mungkin faktor terlalu sibuk bekerja cari nafkah, mungkin karena faktor bapak ibu mohon maaf tidak terlalu fasih baca Al-Quran, akhirnya amanah kewajiban itu dititipkan kepada para ustadz di TKTPA. Lah kalau titip kambing saja Pak Bu, kadang ngomong loh, Pak saya mau ke Jawa, saya punya ayam, tolong ya nanti kalau sore masukkan ke kandang. Saya punya kambing, tolong ya saya titip kalau sempat carikan rumput. Ini titip pedus. Ngomong karo tanggane. Lu ini lo kadang titip anak suruh ngaji, suruh ngajari wudhu, ngajari sholat. Ayo, ini jujur-jujuran ya Pak Bu. Pernahkah kita itu ngajari anak kita itu wudhu yang benar? Pernahkah kita itu mengajari anak kita baca doa sesudah wudhu misalnya? Pernahkah kita itu mengajari doa dari mulai takbiratul ihram, rukuk, i'tidal sampai tahiyat salam? Kok tiba-tiba mereka itu ngerti bisa baca itu loh? Gimana ceritanya? Wong bapaknya sibuk, ibunya yo repot. Kok anaknya sekarang pinter wudhu, pinter sholat? Dari mana? Itu semua amanah yang bapak ibu pernah titipkan kepada para ustaz. Lek ngono kan kebangetan tuh Pak Bu. Kadang wali santri simpangan karo ustaz te anake negore gak apa maneh nyangoni.
ya. Ketemu di jalan tuh lho mbok yo etok-etoke klakson kek, ya kan. Yun sewu Ustaz, monggo Ustaz, kan Bapak Ibu masih ingat zaman 20-25 tahun yang silam. Kita itu diajari paling tidak setiap hari raya, ya kan? Ini tipsnya Bapak Ibu, anaknya kan sudah di wisuda. Ilmunya nanti manfaat dan tidak, sekarang kembali kepada Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana menanamkan akhlak yang baik supaya ilmu itu bisa bermanfaat. Dulu orang tua kita Pak Bu ya, mohon maaf, dulu orang tua kita minimal setahun sekali setiap bulan hari raya diajak kita ini, ayo nak, mana Pak? Sudah ikut Bapak? Ikut Bapak sama ikut Mama, datang ke guru-guru ngajinya, ya kan? Wis opo sing dicangking pantes dibawa. Yo kadang bawa beras, kadang bawa apa? Rengginan, kadang bawa pisang, kadang lo bawa singkong sebagai bentuk penghormatan kepada guru-guru ngaji anak-anak kita. Akhirnya timbullah kita hari ini. Kalau kita mohon maaf Pak Bu sama guru ngajinya saja anak kita kenal saja ndak, sampai cuma rumongso asin penting aku bayar SPP. Iya, secara administrasi selesai. Tapi secara substansi ruhnya ilmu, mohon maaf Bapak Ibu, tidak akan pernah berkah ilmu putra putri Bapak Ibu, sebab yang menjadi jalur turunnya ilmu kepada anak kita bisa rukuk. Bayangkan, aduh, anak kita ini bisa sujud Pak Bu, anak kita itu bisa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekalipun belum ngerti artinya, belum ngerti maksudnya, itu semua wasilah dari guru-guru anak-anak kita. Dosa sekali kalau kita orang tua tidak ada terima kasihnya kepada guru-guru anak-anak kita. Sebab itu yang menjadi wasilah guru dari rohani anak-anak kita. Ia mengenal Allah, ia mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan anak-anak kita, putra putri kita selalu kita bimbing, selalu kita kawal, selalu kita dampingi, sekaligus kita antarkan dengan doa yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita semuanya telah menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang sebagaimana kata Rasulullah akan mensyafaati 10 dari anggota keluarganya, utama khususnya bapaknya, ibunya, kakak, adiknya, pamannya, bibitnya, pakde, budenya, disyafaati anak-anak kita, sebab anak-anak kita telah berjuang belajar membaca dan belajar menghafal Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Ustaz Sahlan, Bu Nurul dan ustaz-ustaz semua yang hadir pada hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, panjang umur, sehat, selalu diberikan kekuatan lahir dan batin untuk selalu siar Al-Quran, siar Islam, dan semua kita Bapak Ibu ayo kita dukung, ayo kita support pendidikan lembaga yang diasuh dibina oleh Ustaz Sahlan ini, agar kelak anak-anak kita benar-benar akan mengantarkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin Allahumma amin amin Allahumma amin amin Allahumma. Wala ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal amwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك يسرا والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير والتقى ولا تجعلنا وإياكم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Pengampun. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang pernah berbuat baik jasa kepada kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, pagi menjelang siang ini semua kami semua ya Allah yang hadir di tempat ini telah memberikan kesaksian kepada anak-anak kami yang telah berjuang dan berusaha untuk belajar membaca, menghafal ayat-ayat suci-Mu ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Oleh karenanya ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, berbakti kepadamu ya Allah, berbakti kepada Nabi-Mu, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa, negara dan agamanya, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan-urusan kami, urusan dunia kami, urusan agama kami, urusan akhirat kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum binawabikum taqabbal ya karim. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum saya tutup dengan salam, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin meneruskan hafalannya sambil sekolah, tapi sekolahnya sudah lanjutan atas. Di pesantren kami ada SMK, ada apa itu, 2 program tahfidznya, yang satu program membaca kitab kuning. Kami persilakan, tapi ya untuk kelas lanjutan sudah. Kalau untuk SMP kami bukanya baru di kilo 7 di Nur Hidayah. Nah, saya kira itu nanti misal ada hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan ke Ustadz Ustadz Sahlan atau Ibu Ustadzah Nurul. Matur suwun semuanya Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika ada hilaf dan kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita